Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Sudah makan semua Bapak Ibu? Sudah. Nanti sebentar lagi snacknya dikirim lagi ke dalam. Alhamdulillah. Iya. Baik Bapak Ibu, karena narasumbernya sudah rawuh, kurang satu nanti masih dalam perjalanan. Nanti tetap untuk sesi panel kedua ini akan dipandu oleh Mbak Widya yang cantik jelita di antara bapak-bapak karena Oke, kami undang lagi Mbak Widya, monggo. Kemudian untuk materi kita nanti hari ini ada 3 Bapak Ibu sesuai jadwal, etika ASN dan etika birokrasi, kemudian pengembangan inovasi ASN dan manajemen kepegawaian atau manajemen SDM dari BKD. Dan untuk narasumber yang menyampaikan materi etika ASN dan etika birokrasi, mohon disambut dengan meriah Bapak Dr. Paso Deka Dewanto MSI. Kami persilahkan. Beliau adalah Widya Iswara dari BPSDM. Jangan kaget nanti beliau penuh dengan kejutan Bapak Ibu. Yang penting nggak gebrak meja ya Pak ya. Oh iya. Baik, selanjutnya kami undang untuk maju bersama dengan narasumber yang lain Bapak Muhammad Sulihudin Esos. Beliau dari BKD Provinsi Jawa Timur. Kami persilakan Pak Suli. Iya, karena ini narasumbernya masih kurang satu dan beliau masih perjalanan Bapak Ibu, nanti bisa ikut langsung bergabung ya Mbak Widya. Selanjutnya untuk sesi panel 2 akan dipandu sepenuhnya oleh Mbak Widya. Silakan Mbak Widya. Terima kasih Ibu Novita atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Masih semangat ya? Wah, masihnya udah masih gitu. Udah beda kayak yang tadi. Ayo, masih menyala ya. Festival ASN Belajar 2024 ASN Menyala. Melayani tanpa kendala, yes. Selamat datang di panel kedua, di hari kedua, di roadshow keduanya BPSDM, di Festival ASN On Stage di Kali ini kita sudah kedatangan 2 narasumber kita, 1 orang lagi Ibu Wiwit akan menyusul karena masih perjalanan. Wah, disambut dengan hujan. Semoga derasnya hujan ini juga sederas semangat kita pada siang hari ini ya Bapak Ibu. Nah, menyambut materi panel kedua nih, tidak enak kalau tidak ada pantunnya nih Bapak Ibu. Buah durian, buah pepaya. Bapak Ibu masih semangat membara ya? Siap. Nyeruput kopi aromanya harum. Ngantuknya udah dibuang jauh-jauh belum? Sudah. Oke. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita akan membahas 3 materi yang sangat krusial sebagai kita sebagai seorang ASN ya. Di antaranya yang pertama adalah etika ASN dan etika birokrasi. Di era modern ini etika dalam pelayanan publik bukanlah sekedar kepatuhan terhadap aturan, namun juga mencerminkan integritas dan tanggung jawab kita sebagai aparatur sipil negara. Etika ASN dan birokrasi yang baik adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik. Dengan etika yang kuat, kita dapat menjalankan tugas dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Kemudian kita akan membahas tentang manajemen kepegawaian, yang mana manajemen kepegawaian yang efisien adalah kunci untuk memastikan bahwa organisasi kita berjalan dengan efisien dan produktif. Dalam konteks ASN, manajemen kepegawaian melibatkan berbagai aspek, mulai dari rekrutmen, pengembangan, hingga penilaian kerja. Kemudian
Materi terakhir adalah pengembangan inovasi ASN, yang mana di dunia yang terus berkembang dan berubah dengan cepat, inovasi menjadi elemen kunci untuk bertahan dan berkembang. Bagi ASN, kemampuan untuk berinovasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Nah, menyambut materi kita yang pertama yaitu etika ASN dan etika birokrasi, kami menghadirkan Bapak Dr. Andes Paso Eka Dewanto, MSI. Beliau adalah Widyaiswara BPSDM Provinsi Jawa Timur dengan pengalaman lebih dari 40.000 jam terbang dalam berbagai pelatihan dan pengembangan ASN. Dengan latar belakang pendidikan mengesankan dari Universitas Gajah Mada serta dedikasi tinggi dalam bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengembangan komunitas. Kita sambut Bapak Paso, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Mohon izin, mohon maaf yang menghadap ke sana, mungkin kursinya bisa ngadep ke depan semuanya. Ya, biar lehernya tidak sakit kalau hanya noleh. Bisa di itu slide-nya ditayangkan. Slide. Ya. Kok beda? Ini sama sana beda. Oh, sudah ya? Oh, beda. Bisa di itu lagi? Yang di sini sama yang di sana beda. Tidak bergerak. Ya, sambil menunggu ya, Bapak Ibu. Masih belum bergerak. Ini yang belum bergerak, yang ini. Ya, sambil menunggu. Belum bergerak. Yang di sini yang belum bergerak. Yang di sana sudah bergerak. Coba dicek lagi. Mohon izin monitor yang di belakang mungkin. Sudah? Ya, monitor di belakang sama yang di sini belum sama. Iya, switch-nya yang untuk keluar ini. Ya, monggo. Sudah. Oh, sampun. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu mohon diizinkan, kalau tidak diizinkan kami mungkin tidak bisa apa-apa kalau Bapak Ibu tidak mengizinkan kami untuk berbicara di sini. Mohon izin Bapak Ibu, kami diizinkan untuk berbicara di sini. Terima kasih Bapak semuanya. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ya, kita doakan semuanya panjang umur, barokah umurnya, barokah hidupnya, barokah rizkinya, harta dan rizkinya diluaskan oleh Allah, diberikan kesembuhan dari segala penyakit, kesehatan, keselamatan, kebahagiaan di dunia wa akhirah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh-solehah, hajat-hajat cita-citanya dikabulkan oleh Allah, dan kelak kita tinggalkan semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Alhamdulillah, amin Allahumma amin. Halo. Ya Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Ya, sebelumnya kita bergerak dulu, tangannya di atas. Suara soundnya bisa dibesarin dikit. Teman. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah kami sudah sering kali ketemu dengan Bapak Ibu. Sebagian saya lihat wajah-wajahnya. Pernah ketemu? Ketemu ya. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu search di internet, nama saya Paso Eka Dewanto sudah banyak di media sosial ya. Alhamdulillah jaraknya jauh termasuk ini ya. Bapak Ibu kalau beli ini seperti ini, jaraknya jauh ini. Ini nama saya, Bapak Ibu mohon nanti di subscribe kalau waktu longgar alamat YouTube kami ya. Setuju? Itu alamat YouTube kami sama apa namanya Instagram, di follow. Ya. Kalau ini mohon maaf ya,
Karena awal tahun ini saya diberi amanah Ketua Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia Provinsi Jawa Timur. Terima kasih ya. Jadi mohon di-subscribe YouTube sama Instagramnya. Kalau Bapak Ibu nanti longgar, setuju? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Semoga yang subscribe, follow, semoga dapat manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Ya Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kan waktu-waktu habis makan biasanya kan ya ngantuk. Oleh karena itu kita hidupkan suasana. Syaratnya adalah hilangkan tekanan, kita aktif semuanya, kecuali yang sakit dan hamil semampunya. Ada yang hamil? Yang hamil? Tidak ada. Nggak ngaku ya. Atau hamil semua penampakannya ini. Ya alhamdulillah. Dan yang ketiga kita komunikasi, nanti kita tanya jawab ya Bapak Ibu. Ya, untuk menghilangkan tekanan, hilangkan semua beban. Ya, saya yakin setiap orang punya masalah. Ya, saya yakin semuanya tersimpan di pikiran dan di hatinya. Ya, tekanan psikis, tekanan apapun, beban-beban apapun, PR, tugas, beban masalah dan sebagainya. Ya, setelah ini kalau saya bilang tepuk tangan, sambil tepuk tangan keluarkan masalah lewat suara. Ye, gitu, masalah keluar semuanya. Ya. Siap? Coba tepuk tangan. Alhamdulillah. Yang semangat tadi kurang lebih 80% sudah keluar masalahnya. Tapi ada yang kelihatan belum semangat ya, belum lost ya. Sekali lagi ya Bapak Ibu, keluarkan beban semuanya yang ada di pikiran, di hatinya lewat suara ya. Sekali lagi tepuk tangan. Yeay. Alhamdulillah sudah sebagian hilang nih bebannya ya. Ya Bapak Ibu, di dalam quantum teaching sebutkan sesungguhnya pembelajaran yang paling menyenangkan itu seperti anak kecil yang bermain. Jadi materi yang saya ampu ini ya tidak semua teori saya sampaikan dari awal sampai akhir, tetapi kita sambil bermain. Setuju? Bapak Ibu, saya datang ke sini bawa anak saya yang nomor 5. Karunia Allah ya, nomor 5 masih kecil 5 tahun. 5 tahun lebih. Usia saya sudah 53. Hampir ya. Tapi kelihatan masih muda kan? Ya, Bapak Ibu, anak saya yang pertama pilot di bus penerbal Surabaya, yang nomor 4 SMA kelas 3. Alhamdulillah ditambahi dalam usia yang sudah mau ini ya lanjut ini 53 ini ternyata masih diberi anak lagi. Ya. Mudah-mudahan peserta Festival ASN Belajar pulang dari sini punya anak lagi. Usia 53 aja masih bisa punya anak. Ya Bapak Ibu, kenapa anak saya bawa? Biasanya karena senang, apalagi kalau bermain. Hari ini kita seperti suasananya seperti anak kecil di tempat permainan. Gimana rasanya? Senang, gembira, betul? Coba kalau saya sekarang bilang tepuk tangan, maka tepuk tangannya seperti anak kecil yang bermain. Ya, coba tepuk tangan. Masih belum lost kalau anak-anak ini tanpa beban, yeay gitu. Ya, coba tepuk tangan meriah. Kita adu aja ya, supaya heboh ya. Ini regu A, pas ada 3 regu. Ini regu B, ini regu C. Ya, kita adu ya. Saya minta tunjuk satu orang komandan regu A, silakan. Yuk, hap. Iya, ya. Komandan regu, yuk. Ya. Komandan regu silakan maju ke depan. Komandan regu maju ke depan. Komandan regu, ya. Pak, silakan ke depan, Pak. Regu C, siapa ya komandan regunya? Yuk, hap. Iya. Mohon izin ya, panggilannya siapa Bu? Bu Titi ya. Mana pendukungnya Bu Titi? Panggilannya? Pak So. Mirip nama saya Pak So. Pak So ya. Mana pendukungnya? Pak So. Komandan Regu kasih semangat anggotanya ya. Pak Jayat. Pak Jayat apa Pak Dayat? Pak Jayat ya. Ini Pak kasih motivasi anggotanya ya. Mana pendukungnya Pak Jayat?
Dewan juri. Ya, ini dewan ya. Dewan juri siap, Dewan juri. Kita lihat yang paling heboh yang mana ya. Mulai dari Pak Jayat, Pak So, Bu Titik. Bu Titik ya. Bu Titik. Dewan juri siap? Nah, ini saya panggil. Pak Jayat, Pak Jayat. Mana pendukungnya Pak Jayat? Pendukungnya Pak So. Pendukungnya Bu Titik. Gimana Dewan juri? Ya enggak apa-apa. Harus semangat meskipun pendukungnya enggak banyak. Oh, harus semangat dulu, semangat dulu. Ya, menurut Dewan juri, babak pertama menang tipis Regu A. Komandan Regu masih di depan, masih di depan. Halo. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya tujuan pribadi, tujuan organisasi, tujuan keluarga, tujuan apapun, kan Bapak Ibu mengoptimalkan segenap potensi untuk mencapai tujuan, betul? Potensi apa yang Bapak Ibu punya dioptimalkan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, tujuannya adalah heboh-hebohan. Ya, keras-kerasan. Potensinya apa? Ada mulut, ada tangan, ada kaki, ada meja, ada kursi. Manfaatkan segenap potensi untuk mencapai tujuan. Siap! Ya, saya mulai dari sini Bu Titik dulu. Pak So dan Pak Jayat ya. Siap? Optimalkan segenap potensi, siap? Mana pendukungnya Bu Titik? Pendukungnya Pak So. Pendukungnya Pak Jayat. Gimana Dewan juri? Ya, menurut Dewan juri pendukungnya Pak Jayat. Ntar ya, karena hadiahnya tidak cukup untuk semua. Pak, maju dulu, maju dulu. Ya. Karena hadiahnya tidak cukup untuk masuk semua, dapat semua. Yang saya beri hadiah hanya Komandan Regunya saja. Ya. Ya. Alhamdulillah. Nanti diisi sendiri Pak, isinya Pak ya. Juara 2 dan juara 3 dapat roti enak. Terima kasih. Cama-cama. Cama-cama. Ditambahi. Halo. Ya Bapak Ibu supaya fresh lagi, Bapak Ibu habis makan siang ya, supaya lebih fresh dan fokus. Saya ke depan, mohon izin ke depan biar kelihatan dari belakang. Siap, kita main pedang ya, samurai. Pegang samurai semuanya. Ibu-ibu pegang samurai. Di rumah enggak punya samurai ya? Pegang samurai. Bahasa Jepang kalau saya bilang base ke kiri dengan suara seperti Bruce Lee itu ya. Iya, gitu ya. Base, iya. Katana, iya. Base, katana. Kalau arigato, hai. Arigato. Ya, kalau gambate, gambate itu apa artinya? Semangat, gambate. 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 Masih ingat ada 4 instruksi? Masih konsentrasi. Base. Ya. Suaranya yang ya kayak Bruce Lee itu loh, Bruce Lee. Jangan ya. Coba. Base. Iya. Katana. Base. Katana. Arigato. Arigato itu hai. Arigato. Arigato kan hai kan? Kenapa kata Diko Karena Bapak Ibu lihat tangan saya. Artinya apa? Yang dilihat lebih cepat masuk daripada yang didengar. Betul? Yang dilihat lebih cepat masuk daripada yang didengar. Artinya apa? Yang pertama,
toladan itu lebih utama dari nasihat, meskipun dua-duanya penting. Ya, nasihat penting, toladan penting. Ternyata toladan itu lebih utama. Kenapa? Yang dilihat, betul? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi yang ternyata kita harus paling tidak kita pribadi menjadi toladan di tempat kita masing-masing. Tepuk tangan, yeay! Yang kedua, ternyata pembelajaran dengan praktek, berlatih langsung itu lebih cepat masuk daripada teori. Ya, jadi nanti yang disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber di sini harus dipraktekkan, ya, supaya lebih paham. Setuju? Nah, tapi kalau saya sedikit aja tulisannya besar-besar juga, ya. Kita lanjut. Kalau saya bilang Festival ASN Bojonegoro, ya. ASN belajar, festival ASN menyala. Wah, ASN menyala, AMB, ASN menyala Bojonegoro. Ya. AMB jawabannya iman, ilmu, amal, imun. Dahsyat. AMB. Ya. Kalau saya bilang 4S, seger waras, suweneng, selamat, suwarga. 4S. Dahsyat. Tepuk tangan dong. Yeay. Ya, Bapak Ibu, karena saya waktunya berbagi dengan Pak Sulihudin, ya, dan berbagi dengan moderator, dan berbagi dengan nanti yang dari biro organisasi, ya. Jadi maka kita loncat aja ya, Bapak Ibu. Sedikit saya, ini kreatif itu intinya berpikir beda dalam hal yang positif. Kalau perbedaan itu punya nilai, maka yang disebut inovatif. Ya, ini pengertian yang lebih ringkas dan singkat, ya. Nah, lanjut aja. Ini kreatif ini kan. Mengapa kita perlu inovasi? Mengapa muncul inovasi? Nanti dari biro organisasi. Ya, kita lanjut. Ini 8 area perubahan kita, ya, Bapak Ibu. Ada mental, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, ya. Nanti kita langsung praktek, ya, Bapak Ibu. Langsung praktek, ya. Kita masuk ke refleksi nanti terakhir. Ini perubahan mindset, ya. Mindset itu di dalam pikiran bawah sadar, ya. Makanya nanti sentuhannya juga sentuhan-sentuhan bukan teori, tapi masuk ke pikiran bawah sadar. Ya, jadi penguasa menjadi pelayan, pemenang menjadi peranan, kemudian jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, ngeri, saya kemarin diberi amanah ketua API Jatim itu ngeri juga. Ya, jadi kemarin itu 60 hari saya langsung pertanggungjawabkan ke teman-teman, ya. 60 hari, 100 hari ini kita akan pertanggungjawabkan. Nanti insya Allah sebentar lagi mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah, ada agenda besar, ya. Hitungan hari kita pertanggungjawabkan kepada teman-teman. Ya, jadi Bapak Ibu, mindset itu letaknya di pikiran bawah sadar. Nanti kita masuk ke area sana, ya. Kemudian proses birokrasi kita, ya, organisasi, hukum dan peraturan perundang-undangan, sumber daya aparatur, bisnis, proses bisnis dan pelayanan publik, mindset, culture set, ya. Ini kondisi umum birokrasi, ya, budaya kinerja yang belum terbangun, organisasi yang gemuk, peraturan perundang-undangan overlapping, SDM aparatur, tumpang tindih kewenangan, pelayanan publik dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu, kalau BPSDM Jatim punya ASN belajar, kita API Jatim punya ASN juara. Ya. Pesertanya juga hampir sama, kurang lebih kemarin terakhir itu 25.000 ASN se-Indonesia. Ya, Bapak Ibu, dan yang menjadi admin saya, tantangan. Saya melatih diri saya supaya sabar menghadapi orang lain. Jadi peserta ribuan se-Indonesia hubungannya langsung dengan saya. Kadang di WA itu, admin, ini saya belum dapat sertifikat. Padahal beliau mungkin belum tahu sedang WA dengan ketuanya. Halo. Tapi bagaimana saya belajar sabar menghadapi dan melayani teman-teman semuanya. Jadi kita perlu berlatih untuk itu. Ya, jadi kita perlu tantangan kita ambil. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu.
Ini peringkat kita ya. Peringkat kita masih di berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya. Ini penyebabnya kualitas aparatur. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Saya punya teman sukses di Amerika, teman dari Wonosalam, namanya Mas Irsad Gunawan, jadi dokter di sana dan sukses. Dia mengatakan, menasihati saya, sesungguhnya bukanlah kesuksesan yang menjadi kita bahagia, tapi justru kebahagiaanlah yang menjadikan kita sukses. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Maka penyebab bahagia adalah bersyukur. Bukan mendapatkan materi kita bersyukur, tapi dengan bersyukur kita bahagia. Dan dengan bahagia, dengan gembira kita sukses. Oleh karena itu hari ini kita harus gembira dulu, harus bahagia dulu. Tepuk tangan dong. Yeay. Ya, penyebab sakit saya ingatkan Bapak Ibu ada 3. Pola pikir, pola makan, pola hidup. Dan satu lagi, kakean pola. Biasanya yang kakean pola itu bapak-bapak. Tapi singgarai ibu-ibu. Ya, Bapak Ibu, kita buktikan apakah pikiran kita pengaruh, yang ada di pikiran kita, mindset kita pengaruh dengan fisik, ya, pengaruh dengan kesehatan, kita buktikan. Bapak Ibu di sini masih ada asam seperti ini? Masih? Bapak Ibu pernah merasakan? Ya, pernah, bukan sayur asam ya, tapi asamnya pernah gigit? Pernah gigit? Yang masih mentah? Pernah, yang kulit dagingnya putih hijau itu? Pernah? Pernah merasakan? Rasanya gimana pernah? Pernah? Ya, dikupas-kupas krek gitu ya. Pernah digigit? Nah, ya Bapak Ibu kita baru cerita asam tapi Bapak Ibu sudah. Itulah pengaruh pikiran yang kita ucapkan, perasaan kita kepada fisik. Ya, langsung ngiler kan, sedikit ngiler kan ya. Kita hanya bicara asam ya, belum ada asamnya. Kita lihat. Ada eksperimen Ibnu Sina, Bapak kedokteran modern. 1 serigala, 2 kambing dikurung. Kambing yang 1 kurungannya jauh, tidak dengar suara serigala, tidak melihat serigala. Kambing yang 1 kurungannya dekat dengan kurungan serigala. Ya. Jadi setiap hari melihat serigala dan mendengarkan suara serigala dan melihat serigala. Au, gitu ya. Ternyata kambing yang mati duluan adalah kambing yang setiap hari mendengarkan dan melihat serigala. Itu eksperimen Ibnu Sina, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu mohon maaf, angka umur ya, harapan hidup Bapak dan Ibu ternyata beda. Ibu-ibu itu coba nanti di-search di Google ya. Angka harapan ibu-ibu 80 tahun kurang lebih. Ternyata angka harapan bapak-bapak 70 tahun itu kalau sampai. Banyak, mohon maaf ya, mohon maaf, lebih banyak janda daripada duda. Kebalik. Ya betul. Betul. Halo. Kenapa kok bapak-bapak itu lebih ringkih daripada ibu-ibu? Ibu-ibu lebih kuat. Ya, saya khawatir jangan-jangan bapak-bapak setiap hari berkumpul dengan serigala. Halo. Ya, kalau bapak tidak kuat bisa jadi stres dan bisa jadi umurnya. Iya. Maka dari eksperimen Ibnu Sina tadi, sesungguhnya kepanikan adalah separuh dari penyakit, ketenangan adalah separuh dari obat, dan kesabaran adalah permulaan dari kesembuhan. Tepuk tangan, yeay. Mana suaranya? Tepuk tangan, yeay. Ya Bapak Ibu, ini lebih itu lagi ya. Tulisan Profesor Masaru Emoto dalam bukunya The Healing and Discovering The Power of the Water. 1. Marah selama 5 menit akan menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita mengalami depresi 6 jam. Jadi Bapak Ibu ASN harus bisa mengendalikan amarah. Dalam melayani harus bisa mengendalikan amarah. Siap? 2. Dendam dan menyimpan kepahitan akan menyebabkan imun tubuh kita mati. Dari situlah bermula segala penyakit, stres, kolesterol, serangan jantung, rematik, artrisi, dan stroke. Waspadalah. ASN harus bisa mengendalikan dendam dan kepahitan. Maafkan, ikhlaskan, lupakan. Meskipun sulit. Apalagi dendam dan kepahitan dengan mantannya.
Apalagi kalau mantannya ketemu setiap hari. Waspadalah ya. 3, jika kita membiarkan diri kita stres, kita akan sering mengalami gangguan pencernaan. Banyak pikiran, tekanan psikis besar, asam lambung meningkat. Mahnya kumat malam-malam. Mama. 4, jika kita sering khawatir, nyeri punggung. Ya, biasanya mohon maaf, saya ingatkan birokrasi kan khawatiran terus, Pak. Betul nggak? Apalagi kalau diperiksa inspektorat, diperiksa BPK, diperiksa KPK, apalagi PKK. Jika kita mudah tersinggung, insomnia. Hati-hati ASN yang gampang tersinggungan, insomnia. 6, jika kita kebingungan, gangguan tulang belakang bagian bawah. Ini arti terjemahannya ya. 7, merasa takut yang berlebihan, ginjal. Suudzon prasangka buruk, ya, ASN yang selalu negatif thinking, suudzon prasangka buruk, dispepsia, sulit mencerna. Pemarah, emosi, hepatitis. Hati-hati. Apatis, tidak peduli terhadap lingkungan, penurunan kekebalan tubuh. Anggap sepele, diabetes. Hati-hati. Jika sering kesepian, demensia senilis, berkurangnya memori dan kontrol terhadap fungsi tubuh dan juga gampang pikun. Sudah di kantor mulai lupaan, naruh lupa. Ada teman yang seperti ini? Naruh barang-barang lupa? Itu artinya kesepian. Jika kita sering bersedih rendah diri, leukemia. Jadi Bapak Ibu, itu tulisan Mas Remoto dalam bukunya The Healing and Discovering the Power of the Water. Oleh karena itu manage pikiran hatinya supaya tugasnya lancar, badannya sehat. Setuju? Ya, kita bergerak lagi. Kita akan raih bintang-bintang. Kita bisa jadi yang terdepan. Bersatu bersama dalam satu irama, telah meraih kejayaan. Kita bisa. Ya. Lanjut saja, loncatin. Ini aparat di luar negeri, ya. Yang saya sampaikan ini, tentara, TNI, polisi, pramugara wajib bisa senyum. Latihannya gigit sumpit. Ya, latihan di luar negeri sampai seperti ini. Dalam melayani customer, melayani masyarakat, internal maupun eksternal ya. Ya, dilatih. Beranjak ke Jepang, di mana tersenyum di depan kamera mempunyai arti yang baru. Salah satu perusahaan kereta api Keihin Electric Railways mewajibkan para karyawannya untuk memeriksa senyumnya sebelum mulai bekerja dengan menggunakan grainometer atau pengetes senyum untuk memastikan. Ya, jadi sebelum masuk kantor wajahnya di-scan pakai grainometer kayak EKTP itu ya, tapi bisa bersuara. Ya bagus dikit lagi, sampai nilainya 90, baru boleh masuk. Sebelum 90 masih dilatih terus. Ternyata senyum yang nilainya 90 adalah senyum yang kelihatan giginya. Meskipun sudah tidak lengkap lagi. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin melihat senyum yang 90%. Regu A mana senyumnya? Regu B. Regu C. Regu C kurang semangat. Regu C. Yang depan aja, yang belakang tengah. Bapak Ibu, jangankan yang besar kayak gini. Lebih besar dari ini, itu saya pojok-pojok belakang itu kelihatan. Pojok-pojok belakang, tengah, apalagi depan. Pojok-pojok belakang itu kelihatan wajah-wajahnya dari sini, kelihatan dari sini. Halo. Ya, Bapak Ibu kita lanjut. Manis kan? Ada yang mirip temannya? Ini pengaruh senyum dalam pelayanan. Ya, kita lihat. Ternyata saat kita melayani dengan senyum, orang yang kita layani juga ikut senyum. Betul? Iya, kayak angop itu. Nular. Senyum lebih dari angop. Jadi ya bisa menular ke temannya, bisa senyum. Betul? Coba buktikan omongan saya. Lihat ke sampingnya dengan senyum 90%. Yang di depan Mbak Widya sama Pak Suli.
Ya, ini saya dapat dari Pak Agus Paliatif Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya ya. Jadi saat Bapak Ibu gembira tadi memancarkan hormon untuk kekebalan tubuh. Manis kan? Manis kan? Ini nanti masa depannya ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Kalau sudah ambil pensiun, persiapan. Korea. Korea. Bapak Ibu, ini USG 4 dimensi ya. Bapak Ibu, kita lihat jadi fitrah kita sejak belum lahir gampang senyum, gampang tertawa, gembira sejak belum lahir. Jadi kalau di sini ada ASN yang sulit untuk gembira, sulit untuk senyum dalam melayani orang lain, berarti itu keluar dari fitrahnya. Ya. Ini sejak kecil ini ya. USG 4 dimensi ini, kita lihat lagi ya, kita lihat lagi. Jadi ya sudah bisa gembira sejak belum lahir. Ya, ya digoda sedikit aja tertawa. Ya. Ratusan kali. Ya, dia tidak ada pikiran macam-macam. Sedikit aja udah tertawa. Ya, dirobek kertas saja tertawa. Dirobek kertas aja tertawa. Tung, gitu aja tertawa. Ya, sebelum saya lanjutkan, kalau saya bilang tung, Bapak Ibu tertawa. Apa-apanya dari saya ya. Kelihatan semua, kelihatan. 1, 2, 3, tung. Naik kelas, naik kelas, naik kelas. Sambil bergerak, bergerak ya. Tangannya bergerak, siap. Yang tidak bergerak, saya gandeng ke depan, nyanyi di depan. Kelihatan, kelihatan. Belakang, tengah, depan kelihatan. 1, 2, 3, tung. 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 Tepuk tangan, tepuk tangan. Bisa ini dari sini bisa. Jadi ini fungsinya banyak. Ini kan anjing laut aja dukun-dukun dengan temannya, ya masa ASN tidak bisa seperti itu. Anjing laut dukun-dukun ini. Garuk-garuk dengan temannya, ya. Rukun, bersaudara. Sebelum saya lanjutkan, silakan hadap kiri, gerak. Ada sana semuanya. Kiri, 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 kiri. Hadap kiri, hadap kiri. Pijitin temannya yang ikhlas. Yang ikhlas. Suaranya mana? Hujan rintik-rintik. Garuk-garuk. Pukuli pelan-pelan. Balik kanan, gerak. Yang enak, yang ikhlas, yang ikhlas. Pijitin saudaranya ya. Hujan rintik-rintik. Garuk-garuk. Pukuli pelan-pelan. Balik kanan, gerak. Sekarang kita main kereta-keretaan. Taruh tangan di pinggang saudaranya yang ada di depan. Nah, yuk, kereta-keretaan. Ya. Diitik-itik. Bapak Ibu, nginep sini enggak tadi? Nginep. Ada senam enggak? Enggak ada senam. Kalau gitu kita sekarang senam sebentar aja. Selain yang sakit dan hamil, berdiri semuanya, nanti saya akan jalan-jalan ke belakang.
Saya gandeng yang enggak semangat. Nah, yang enggak semangat saya gandeng. Suara son diusahain dikit. Ya, nanti yang Virus semangat corona gandeng. ditularkan oleh binatang. Jadi fortamang yang DP kelakuan rupa binatang. Tang 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 tang. Gorontalo Remixer Club Performance Remix. Berawal viral di dunia maya tentang virus yang mematikan. Virus corona itulah namanya, yang berasal dari binatang. Sudah. Yang penting fresh, gak ngantuk ya. Ya sudah piar-piar kan, sudah piar-piar matanya kan. Ya Bapak Ibu, ini fungsi otak kanan ya. Sekarang mau saya aktifkan otak kanannya dulu, ini saya cepatkan ya. Karena ntar lagi. Ya ini fungsi otak kiri ya. Sekarang kalau ada tulisan sebut warnanya. Sebut warnanya, sebut. Cek dulu ya. Coba merah gitu. 1, 2, 3 merah. Kurang cepat, kurang kompak. Merah. Biru. Hijau. Merah. Sebut warnanya. Konsentrasi. Iya. Ini Reng Madura ini ya. Sama dengan Pak Sule ini ya. Nggak ada hijau di sana. Biru daun Pak ini Pak. Lanjut. Iya. Merah. Iya. Pak Sule lagi nih kenain Pak Sule ini. Lanjut. Iya. Iya. Ya. Festival ASN belajar. Oh. ASN menyala Bojonegoro. Oh. Ntar kita loncat aja ya. Ini sedikit. Ya Bapak Ibu tahu ada nggak di Bojonegoro jalan seperti ini? Ada ya. Di mana? Kalau di sana itu Pandaan, Ketretes. Mau ke Tretes tahu? Ada yang pernah ke Tretes? Nggak ngaku. Ada yang pernah? Pernah? Oh, pernah. Ini beliau pernah. Halo. Dulu naik sebelum ke Tretes itu, dulu ya. Itu apa namanya? Sudah ditawari ya. Villa. Kamaran. Sekarang enggak ada, sepi. Sekarang sepi. Ya. Ternyata apa? Koordinatornya pindah ke Bojonegoro. Ini. Halo. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Ya, kalau puncak bukit itu kita ibaratkan puncak prestasi, puncak kejayaan, puncak kesuksesan, maka sesungguhnya jalan untuk menempuhnya tidak ada yang lurus. Betul nggak? Kiri, kanan, naik, turun. Artinya untuk menempuh kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan itu perlu dengan perjuangan. 1, 2, 3. Sekali lagi yang kompak. 1, 2, 3. Ya, semuanya perlu perjuangan. Ya, tidak datang sendiri tidak bisa. Semuanya kesuksesan, kebahagiaan, kejayaan itu perlu perjuangan. Camkan itu dalam mindset kita ya, Bapak Ibu. Ini kisah penciptaan kita. Ini mohon maaf. Namanya apa? Ini kan sudah dewasa semua kan? Ini sel sperma. Jumlahnya berapa? Jutaan. 1 sendok makan sperma bapak-bapak ini, 1 sendok makan. Itu kalau di mikroskop isinya ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan sel sperma. Nah, enggak tahu ini bapak-bapak di sini ini
tinggal berapa tetes. Sudah tercecer di mana-mana. Ada yang sudah habis ya. Dari sekian juta itu umurnya 3 hari. Ya, kalau tidak ketemu sel telur, mati. Ya, dari jutaan tadi umumnya yang jadi berapa? 1. Jadilah kita semuanya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Kita lihat kisah penciptaan kita. Pak Jayat, Pak Jayat, Pak Jayat. Dari sekian juta sel, ya, satu yang paling beruntung, paling lincah, paling gesit, paling kuat, paling hebat, paling dahsyat, akhirnya bertemu sel telur melekat. Ya. Kita lihat kisah penciptaan kita. Satu yang paling beruntung, paling lincah, paling gesit, paling kuat, paling hebat, paling dahsyat, bertemu sel telur, ya, melekat, dan jadilah kita yang ada di sini. Nah, kisah perjuangan kita. Satu yang paling beruntung melekat, ya, dan berkembang biak, berkembang biak. Tuhan berfirman yang artinya, kemudian kami jadikan sesuatu yang melekat. Kemudian berkembang biak, berkembang biak. Lalu kami jadikan segumpal daging. Lalu kami beri tulang, tulang muda. Lalu kami bungkus lagi dengan daging. Lalu kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Ini kisah penciptaan kita. Ini kalau SG ya. Ya Bapak Ibu, ntar. Ini saya loncat-loncat aja kisah. Ini kisah-kisah nyata yang saya ceritakan kembali dengan bahasa saya. Ada slide 3 slide ini, ya. Kisah nyata sekali lagi yang saya ceritakan dengan bahasa saya. Ada seorang anak umur 3 tahun namanya Ita. Bapak ibunya bekerja. Bapak ibunya baru beli mobil baru. Ita di rumah sama asisten rumah tangga di rumah. Saat bapak ibunya bekerja, Ita di rumah nyoret-nyoret semuanya termasuk mobil baru sang ayah. Anak umur 3 tahun kan suka nyoret-nyoret lantai, tembok, ya. Termasuk mobil baru sang ayah. Ternyata saat ayahnya pulang, marah besar. Mobil barunya dicoret-coret. Ya belum siap menerima itu. Ya marah besar. Mana tangan yang nakal? Mana tangan yang nakal? Dipukuli berkali-kali. Sejak saat itu panas dingin. Ternyata ada pembusukan di tangannya. Ada infeksi di tangannya dan akhirnya harus diamputasi. Mobilnya pun dijual untuk pengobatan tangan anaknya dan tangan anaknya hilang. Tiap malam Ita berkata, "Papa, mana tangan Ita? Ita tidak nakal lagi." Hancurlah hati sang ayah. Karena nuti emosi sesaat, hancurlah semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai ASN harus bisa mengendalikan dirinya. Setuju? Tersinggung di grup WA, tersinggung di WA, ya, tersinggung di media online dan sebagainya, jangan langsung reaktif. Kalau marah berdiri dibuat duduk, kalau marah duduk dibuat relax dulu, ya. Karena sesungguhnya penyesalan itu tidak ada artinya dan biasanya di akhir itu penyesalan itu. Sebelum terjadi penyesalan, kendalikan diri. Setuju? Mudah-mudahan pulang dari sini lebih bahagia di rumah, bahagia di kantor, romantis dengan keluarganya. Setuju? Amin. Ya Bapak Ibu, ini kisah nyata sekali lagi yang saya sampaikan dengan bahasa saya. Kisahnya Ali Banat, miliarder dari Melbourne, ya. Tahun 2015 divonis kanker stadium 4. 2015. Dan divonis oleh dokter tinggal 8 bulan. Tinggal 7 bulan. Ya. Sejak saat itu hampir semua hartanya dilelang. Ya, digunakan untuk membantu orang lain, digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat, ya. Dan beliau meninggal bulan Mei 2018. Berarti berapa? 3 tahunan ya. 2015 sampai 2018. Ya, kurang lebih 3 tahunan. Akhirnya beliau juga tetap meninggal. Prediksi dokter 7 bulan, ternyata sempat sampai 3 tahun. Tapi itulah Bapak Ibu, akhir dari kehidupan kita adalah
kematian. Betul? Ya, jadi setiap yang sekarang merasakan nyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang sekarang merasakan kehidupan, suatu saat yakinlah, pasti kita semuanya ini akan menghadapi kematian. Ya, kalau seperti itu, lalu apa yang kita lakukan di dunia ini kalau semuanya kita akan mati? Bahkan di dunia ini tempatnya kita mati. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semakan kembali padanya. Ya, kalau kita nanti akan kembali, akan mati, ya, maka kerjakan semua tugas kita sebagai ASN di dunia ini dengan yang terbaik. Hilangkan semua iri, dengki di sini, rezeki tidak akan tertukar. Ya, hilangkan penyakit-penyakit hati. Setuju? Nanti malah akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah kalau masih ada penyakit-penyakit hati. Iri, dengki dengan temannya, dengan bagian lain, dengan bidang lain, sudah hilangkan semuanya. Ya, intinya kita harus berbuat yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Yang manfaat, yang manfaat, yang manfaat. Setuju? Ya, Bapak Ibu, terakhir, ini kisah seorang ibu yang usianya 97 tahun dan anaknya usianya 60 tahun. Ia rawat dengan penuh kasih sayang selama 19 tahun. Jadi di usia yang sudah 97, ya, anaknya usia 60 juga sudah tua, masih butuh pertolongan, ia rawat dengan penuh kasih sayang. Karena ia tahu bahwa anaknya masih butuh pertolongan. Ya, inilah kasih sayang orang tua sepanjang jalan. Oleh karena itu Bapak Ibu, laksanakan tugas-tugas di birokrasi sebagai ASN seperti orang tua kepada anaknya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran. Melayani dengan penuh kasih sayang, dengan ketulusan, dengan kesabaran. Setuju? Ya Bapak Ibu, terakhir kita refleksi singkat. Meskipun sedikit yang saya sampaikan, tapi kita refleksi ya. Bapak Ibu silakan ditundukkan pandangannya Bapak Ibu. Ya, ditenangkan dirinya, ditenangkan hatinya, dikendorkan otot-ototnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, otot-otot di wajah, otot-otot di pundak, otot-otot di tangan, otot di kaki, lemaskan dan kendorkan. Dan rileks sebentar, tenangkan hatinya, tenangkan nafasnya, tenangkan pikirannya, dan kita pasrahkan kepada Tuhan, kita pasrahkan kepada Allah. Semua jiwa raga kita, keluarga kita, pasrahkan semuanya. Mari kita awali dengan berdoa sesuai keyakinan yang beragama Islam. Kita awali dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak Ibu sekali lagi tenangkan hatinya, tenangkan pikirannya, dan tenangkan nafasnya. Rilekskan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Otot-otot di wajah, otot-otot di pundak, tangan, kaki, lemaskan dan kendorkan. Dan tenang sebentar, tenangkan sejenak. Dan Bapak Ibu sekarang bayangkan wajah wanita yang paling agung dalam hidup Anda. Wajah ibu Anda. Bayangkan wajah ibu Anda masing-masing. Dan bayangkan kasih sayangnya, pengorbanannya, perjuangannya, pertaruhan nyawanya saat mengandung Anda kurang lebih 9 bulan. Dan kandungannya semakin besar, semakin bertambah berat, semakin bertambah berat. Ibu Anda mengandung Anda dalam kandungannya. Semakin bertambah bulan, semakin bertambah berat kandungannya. Tidak nyaman tidurnya, tidak nyaman nafasnya. Bayangkan kasih sayangnya, pengorbanannya, perjuangan ibu Anda sejak mengandung Anda kurang lebih 9 bulan. Itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang cukup lama untuk sebuah pengorbanan, perjuangan, kasih sayang. Bapak Ibu, sekarang bayangkan tanggal kelahiran Anda dan bayangkan saat itu tumpahan darah dan tumpahan air ketuban mengiringi kelahiran Anda. Pertaruhan nyawa, pengorbanan, perjuangan ibu Anda saat melahirkan Anda dengan penuh pengorbanan. Bayangkan tanggal kelahiran Anda, cucuran keringat di wajah ibu Anda, pertaruhan nyawanya, pengorbanannya mengiringi kelahiran Anda di dunia. Dan bayangkan betapa bahagia ibu dan ayah Anda menyambut kehadiran Anda di dunia. Anda dirawat dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, dengan dijaga, dilindungi, ditolong, disuapin, disusuin. Anda tidak bisa apa-apa kecuali hanya menangis. Anda digendong, Anda ditimang-timang dengan penuh kasih sayang dan kelembutan.
Anda dirawat, Anda disekolahkan, Anda dicarikan nafkah. Bayangkan cucuran keringat orang tua Anda saat mencarikan Anda nafkah. Bayangkan kasih sayang mereka saat merawat Anda. Dan bayangkan satu saat mereka kelak akan kembali kepada Allah, akan meninggalkan dunia ini. Bayangkan saat di mana Anda ditinggalkan oleh orang yang Anda cintai. Ibu dan ayah Anda, orang tua Anda. Bayangkan saat Anda ditinggalkan di kehidupan dunia yang fana ini. Bayangkan rambutnya yang putih. Bayangkan keriput di pipinya. Bayangkan perjuangan pengorbanannya sampai beliau tua renta. Merawat Anda dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan. Sekarang bayangkan wajah anak-anak Anda, dari anak yang pertama sampai anak yang terakhir. Bayangkan wajah anak-anak Anda, dan bayangkan saat Anda bisa mengantarkan anak-anak Anda mencapai cita-citanya. Bayangkan saat Anda bisa mengantarkan anak-anak Anda kepada kebahagiaan, sampai mereka menikah mendapatkan jodoh yang baik. Bayangkan kebahagiaan Anda saat Anda bisa mengantarkan putra-putri Anda kepada cita-cita mereka. Kebahagiaan, bayangkan kebahagiaan Anda, kebahagiaan anak-anak Anda. Sekarang bayangkan kebahagiaan orang tua Anda dan kebahagiaan keluarga Anda, kebahagiaan anak-anak Anda karena mempunyai Anda menjadi pribadi yang luar biasa. Bayangkan orang tua Anda yang bangga dan bahagia telah melahirkan Anda menjadi pribadi yang luar biasa. Pribadi yang selalu bermanfaat bagi orang lain, pribadi yang selalu berbuat yang terbaik yang bisa Anda lakukan, pribadi yang selalu memperbaiki diri, pribadi yang tidak menyanyiakan sedikit pun waktu Anda kecuali Anda isi dengan kebaikan. Pribadi yang menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan anak-anak, kebanggaan orang tua, pribadi yang selalu membawa manfaat bagi orang lain, pribadi yang selalu dirindukan oleh keluarga, dirindukan oleh anak-anak, pribadi yang selalu dirindukan oleh teman-teman di kantor saat Anda tinggal, pribadi yang selalu membawa kebahagiaan, keceriaan bagi sekelilingnya. Bayangkan mereka semua bangga dan bahagia kepada Anda karena Anda menjadi pribadi yang luar biasa. Bapak Ibu, mulai sekarang dan seterusnya setiap Anda bernafas, Anda bersyukur kepada Tuhan, Anda bersyukur kepada Allah, kemudian Anda bersegera dalam kebaikan. Mulai sekarang dan seterusnya setiap Anda bernafas, Anda bersyukur kepada Allah, kemudian Anda bersegera dalam kebaikan. Mulai sekarang dan seterusnya setiap Anda bernafas, Anda bersyukur kepada Allah dan Anda bersegera dalam kebaikan. Mudah-mudahan dengan singkat ini bermanfaat dan alhamdulillah segala puji dan puji syukur kehadirat Engkau ya Allah atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, dan kami mohon ampun atas banyaknya dosa kami, dan ampuni kami, ampuni ibu dan bapak kami ya Allah, ampuni para pemimpin kami. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, mungkin singkat renungan refleksi ini bermanfaat, dan yang saya sampaikan singkat tadi mudah-mudahan bisa merubah kita menjadi lebih baik lagi. Sebelum saya kembalikan kepada moderator, tangannya diangkat dua-duanya. Katakan berubah atau tidak. 1, 2, 3. Sekali lagi yang keras dan kompak. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Jawabannya. Sekali lagi yang kompak. Jawabannya. Terima kasih, mudah-mudahan renungan singkat ini bermanfaat dan berubah kita menjadi lebih baik lagi dunia dan akhirat kita. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata perilaku canda-canda yang tidak berkenan. Kami mohon maaf kepada narasumber Pak Sulih. Mohon maaf kalau ada kelebihan-kelebihan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.